A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, zat yang tidak pernah ragu saat kita mulai meragukannya, zat yang tetap merangkul kita saat kita mulai menjauhi, zat yang menurunkan segala mukjizat, baik terlintas ataupun tidak, baik yang kita nikmatin ataupun tidak, baik yang kita sadarin ataupun tidak. Bahkan di malam hari ini adalah salah satu mukjizat terbesar umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu diturunkannya Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Muhammad SAW sebagai pedoman umatnya hingga akhir zaman. Salam salawat kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, berjumpa lagi dengan saya yang insya Allah akan menyampaikan suatu peringatan yang malam hari ini kita laksanakan bersama, yaitu peringatan nuzulul Al-Quran, peringatan tentang turunnya Al-Quran yang wajib kita amalkan dari mulai tidur, bangun tidur sampai tidur kembali. Berbagai macam peringatan, berbagai macam fadilah, berbagai macam tausiah disampaikan berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Namun izinkan saya pada kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang bagaimana turunnya Al-Quran, tapi saya ingin membahas, meretas sedikit salah satu ayat yang menjadi ayat terakhir turunnya Al-Quran kepada baginda Muhammad SAW. Ada 9 ayat yang menjadi sudut pandang masing-masing berkaitan dengan turunnya Al-Quran yang ayat yang terakhir. Namun dari sekian banyak ayat itu, izinkan saya menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melalui hadis riwayat Bukhari Muslim tentang ayat terakhir yang turun, yaitu surah Al-Baqarah ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang mukmin. Ya rahimakumullah, riba sudah amat sangat ramai sejak dulu hingga sekarang. Riba sudah amat sangat dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apakah riba benar yang disampaikan, yang selama ini kita dengar, yaitu dalam bentuk bank? Riba dalam bentuk bank. Bank adalah produk, memiliki produk yang menghasilkan riba, yaitu bunga. Pendefinisian riba, pemaknaan riba, semua memiliki sudut pandang. Kenapa? Karena ini yang menjadikan kita untuk memiliki tafsir, memiliki makna, memiliki pengaplikasian tentang riba itu. Jika ditilik dari maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, maka tidak ada kata khusus riba itu apa. Hanya berdampingan dengan ayat, dengan sabda Rasulullah SAW yang amat sangat keren. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang berzina dalam keadaan dia beriman. Tidak melakukan riba orang yang melakukan riba. Bagi orang-orang yang beriman, ini ayat-ayat ini amat sangat menakutkan bagi kita orang-orang yang beriman. Apakah sedemikian itu riba menakuti kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW?
Ayat ini menjadi liar, menjadi bebas, menjadi bola salju yang menggelinding bebas tanpa arah dan tujuan. Kenapa? Karena sebelum ayat ini turun, riba sudah bergelimang di mana-mana. Dan kita hari ini pun berdampingan dengan yang namanya riba. Tapi apakah benar riba itu ada di dalam bunga bank seperti saat ini? An Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba salasatu wa sab'una bab aisaruha mislu ayanki ar-rajulu ummah wa inna arbar roba irdur rajuli muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba terdiri dari 73 pintu dosa, yang paling ringan di antaranya seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. Dan sesungguhnya riba yang paling besar adalah merusak kehormatan seorang muslim. Makin liar karena mendefinisikan riba disandingkan dengan perbuatan zina dengan ibunya sendiri, atau perbuatan merusak kehormatan seorang muslim. Dosa bersanding itu maka membuat kita amat sangat takut untuk mendekati riba. Namun riba menurut Allah yarham Gus Dur berpendapat bahwa bunga bank tidak sepenuhnya riba, karena riba hakiki terdapat unsur pemerasan, sedangkan bunga konvensional seringkali digunakan untuk tujuan produktif. Bahkan Gus Baha menerangkan problematika riba dan bunga bank. Menurutnya, riba dan bank itu sesuatu yang berbeda. Semua ulama dari manapun sepakat bahwa yang disebut riba itu haram. Bahkan saya pun akan berteriak keras bahwa riba itu haram. Tapi apakah riba sebagaimana yang sekarang diperdengarkan? Salah satu gurunya Syekh Turaihan Kudus yang terkenal ketat dalam urusan hukum Islam pun menghukumi bahwa bank itu boleh, atau dalam hukum Islam disebut dengan mubah. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak dapat menghindari yang namanya bank. Tetapi beliau membatasi dengan batasan-batasan yang diperbolehkan. Dalam kaidah usul fiqh disebut ad-duratu muqaddarah bil qadriha. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Yang artinya sesuatu yang darurat diperbolehkan dengan takaran tertentu atau dengan batasan tertentu. Satu contoh, diperbolehkan ketika kita terjadi deflasi atau inflasi. Belum melanjutkan contoh 1980-an. Orang-orang yang punya uang 2 juta bisa membeli satu sapi. Tapi di tahun 2010 tidak mungkin 2 juta karena harga sapi sudah mencapai 8 juta. Perbedaan selisih harga ini tidak mungkin disebut sebagai riba, karena ra'sul malnya yaitu harga sapi. Beliau menukit pendapat Mahmud Shalkut, seorang rektor Al-Azhar Cairo. Menurutnya, jika ada penyusutan uang, maka itu belum bisa dikategorikan sebagai riba. Ya ma'rahimakumullah, liarnya pendapat riba sehingga orang anti dengan riba, dengan bunga bank, sehingga riba yang didefinisikan sebagai bunga bank diambil alih oleh mereka-mereka yang tidak pernah mengenal halal haram, subur makmur. Padahal sejatinya definisi riba ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. Allahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.